Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi dengan saya Tia Rofista Irawanti dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang teks berita. Pastinya kalian sudah tidak asing lagi kan mendengar sebuah berita? Di dunia ini pasti banyak sekali peristiwa yang diberitakan oleh media, seperti masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, keamanan, lingkungan, dan berbagai peristiwa lainnya. Salah satu peristiwa di bidang kesehatan yang sedang terjadi pada saat ini adalah pemberitaan tentang mewabahnya virus COVID-19. Perkembangan informasi saat ini terbilang cukup pesat. Segala bentuk informasi di dunia ini selalu diberitakan oleh berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan berita dan teks berita? Dan apa saja unsur-unsurnya? Yuk, kita simak penjelasannya. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat memahami pengertian teks berita, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, dan menyimpulkan teks berita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Sedangkan teks berita adalah teks yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia. Biasanya disebarkan melalui berbagai media seperti radio, televisi, internet, ataupun media lainnya. Di era informasi seperti sekarang ini sangat sulit membedakan antara berita bohong atau hoax dan berita fakta. Maka dari itu, kita harus benar-benar memahami tentang keenam unsur tersebut. Unsur berita biasanya diawali dengan unsur apa dan diikuti dengan unsur lainnya. Agar lebih jelas, mari kita simak penjelasan berikut ini. Berita yang baik adalah berita yang memiliki 6 unsur yang dikenal sebagai 5W plus 1H, yang artinya what, apa, where, di mana, when, kapan, who, siapa, why, mengapa, dan how, bagaimana. Unsur apa menjelaskan tentang peristiwa apa yang sedang terjadi. Di mana menjelaskan tempat terjadinya peristiwa tersebut. Kapan? Menjelaskan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Siapa? Menjelaskan siapa saja pihak yang terlibat pada peristiwa tersebut. Mengapa? Menjelaskan penyebab peristiwa itu terjadi. Bagaimana? Menjelaskan urutan kejadian dari awal hingga akhir pada peristiwa tersebut. Mari simak teks berita berikut ini. Sekarang kita akan mencoba mengidentifikasi unsur-unsur teks berita tersebut. Pada paragraf pertama terdapat unsur apa dan di mana. Di sini tertulis bahwa peristiwa yang terjadi pada teks tersebut adalah kebakaran di salah satu kawasan pasar, sedangkan lokasi kejadiannya yaitu di Kecamatan Ngunut. Pada paragraf kedua terdapat unsur kapan. Di sini tertulis bahwa waktu terjadinya peristiwa tersebut adalah pada hari Jumat pukul 8 malam. Pada paragraf keempat terdapat unsur siapa. Di sini disebutkan bahwa tidak ada korban jiwa pada peristiwa tersebut.
Unsur mengapa dan bagaimana terdapat pada paragraf ketiga. Pada paragraf tersebut dituliskan bahwa penyebab kebakaran diduga berasal dari meledaknya trafo milik salah satu toko emas. Api menjalar ke seluruh area karena material bangunan yang dominan kayu. Pemadam kebakaran berhasil memadamkan api setelah mengerahkan 5 unit mobil. Karena luasnya area, api dapat dipadamkan setelah 5 jam. Setelah mengetahui unsur-unsur teks berita, lalu bagaimana cara menyimpulkannya? Mari kita ikuti langkah-langkah berikut ini. Langkah-langkah menyimpulkan teks berita. Pertama, mendengarkan atau membaca teks berita dengan saksama. Kedua, mencatat pokok-pokok atau unsur-unsur berita berdasarkan 5W plus 1H. 3. Menyampaikan kembali pokok-pokok atau unsur-unsur berita secara lengkap dan ringkas. Nah, sekarang kalian sudah paham kan mengenai materi teks berita? Untuk lebih memahami materi ini, silahkan kalian kerjakan tugas berikut ini. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.